Pemirsa Ruang Santri, apa benar Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu lahir pada tanggal 12 hari Senin? Bagaimana prosesi kelahiran Kanjeng Nabi itu? Apakah seperti prosesi seperti pada umumnya yang keluar dari jalan itu, jalan rahim? Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat Ruang Santri, jumpa lagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan banyak dilimpahkan rezeki. Yang sedang tidak sehat, semoga cepat disehatkan. Diberkati Sayyidina Muhammad. Baik, momennya ini adalah masih momen bulan Maulid yang saya akan bahas, yang masih berkaitan dengan tentang Maulid. Sebenarnya sudah sangat banyak cerita yang telah disampaikan oleh Mubalik tentang kelahiran Kanjeng Nabi, tapi di sini saya ulang kembali, mungkin para sahabat juga sudah tahu. Jadi prosesi kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah proses yang sangat luar biasa. Kelahiran Kanjeng Nabi itu 50 hari setelah ada peristiwa besar, peristiwa penyerangan kota Mekah dengan pasukan gajah Abraham itu. Nah, 50 hari setelah peristiwa itu Kanjeng Nabi dilahirkan. Yang menemani Ibunda Siti Fatimah itu ada 4 pemirsa. Yang pertama yaitu Fatimah, ibunya Utsman bin Abdul As. Yang kedua Ummu Aiman. Yang ketiga Suwaibah, budaknya Abu Jahal. Yang keempat adalah Safa, ibunya Abdurrahman bin Auf. Nah, keempat-empatnya ini menyaksikan keajaiban yang luar biasa. Mana keajaibannya? Yang sudah sangat banyak diceritakan bahwa Nabi ketika lahir itu tangannya sudah menunjuk ke atas, matanya sudah bercelak ya pemirsa. Terus pusarnya sudah terpotong, bahkan ini Nabi ketika lahir itu sudah dihitan pemirsa. Jadi itu prosesnya. Ada keempat-empatnya ini menyaksikan Nabi sudah dalam keajaiban seperti itu. Tangannya menunjuk ke atas, matanya sudah bercalak, pusarnya sudah terputus dan sudah berhitan. Terus pertanyaannya, Nabi itu dilahirkan seperti bayi pada umumnya, yaitu melewati jalur rahim. Menurut kitab Mirqatus Su'ud, kitab Syekh Nawawi, di situ diterangkan ada makolanya Ibnu Saba. Anahu kanat min tahta suroti. Jadi Kanjeng Nabi itu dilahirkan dari bawah pusar, ya, di bawah pusar. La min mawadi'i, bukan di tempat yang biasa, tangjihan lahu sallallahu alaihi wasallam, karena mensucikan kedua Kanjeng Nabi, karena mensucikan Kanjeng Nabi. Jadi menurut Ibnu Saba di kitab Mirqatus Su'ud, Kanjeng Nabi itu dilahirkan bukan di jalan rahim, bukan seperti bayi-bayi pada umumnya, tetapi di bawah pusar itu. Karena apa? Mensucikan Kanjeng Nabi. Masa manusia yang paling disucikan seluruh alam semesta keluar dari tempat yang tidak baik, ya. Bukan hanya itu, menurut Ibnu Saba, semua nabi-nabi dan rasul-rasul itu lahirnya seperti itu, bukan di tempat yang seperti biasa. Jadi ingat, Nabi itu dilahirkan di bawah pusar, di atas rahim, ya, seperti itu. Terus kapankah waktu Kanjeng Nabi itu dilahirkan? Diterangkan dalam kitab Nurul Mubin, yaitu kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari yang mengulas tentang sejarah Kanjeng Nabi, bahwa Kanjeng Nabi itu lahir pada hari Senin
memang sepakat ulama bahwa Kanjeng Nabi itu lahir pada hari Senin, pemirsa. Sedangkan tanggalnya ini ada 4 yang paling masyhur, bukan hanya tanggal 12. Yang pertama yaitu tanggal 2, ya, tanggal 2. Yang kedua yaitu tanggal 8, yang ketiga tanggal 10, yang keempat tanggal 12. Itu tanggal-tanggal yang masyhur, pemirsa. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal 2, nggih monggo. Kalau ada yang mengatakan Kanjeng Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal 8, monggo. Tanggal 10, nggih. Tanggal 12, nggih katuran. Karena itu semua 4 kaul ini adalah semuanya datanya valid, pemirsa. Jadi jangan kita persempit hati kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi bukan lahir tanggal 12. Ya udah. Mana keterangannya? Ada di kitab Nurul Mubin karya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Itu. Terus banyak pertanyaan-pertanyaan yang diulang yang dari kaum sebelah, yang sebenarnya saya malas mengulasnya. Kenapa sih kita merayakan Maulid? Kenapa kita senang dengan Maulid? Pemirsa, sudah saya sampaikan dalil-dalilnya, sudah saya sampaikan hadis-hadisnya. Sekarang mungkin tidak pakai hadis dan tidak pakai dalil ini. Anak kita saja lahir yang belum tentu prospeknya ke depan anak kita itu apakah akan berbakti ataukah akan menolong orang tuanya nanti, mengangkat derajat kita nanti. Kita merasa senang, kita merasa gembira dengan kelahiran anak kita. Nah, kita mensyukuri, gembira, senang dengan lahirnya Nabi yang jelas prospeknya sudah bagus, yang insya Allah Nabi itu akan menolong kita, akan mensyafaati kita di hari kiamat. Masa kita tidak senang? Itu, pemirsa. Jadi kalau seandainya harus memilih kita ini senang dengan proses kelahiran anak kita atau proses kelahiran Nabi, tentu kita harus memilih senang dengan kelahiran Nabi. Karena jelas Nabi itu adalah orang yang suci. Karena jelas akan menolong umat-umatnya nanti, pemirsa. Dan sudah sering saya banyak ceritakan bahwa banyak manfaat, banyak yang diambil pelajaran dari kehidupan Kanjeng Nabi, dan banyak berkah yang kita dapat raih ketika kita merayakan, senang. Walaupun senang juga dapat berkah. Seperti cerita yang saya ulang-ulang, cerita Abu Jahal di hadis Ibnu Abbas yang memimpikan Abu Jahal bahwa setiap hari Senin itu Abu Jahal diringankan siksanya karena satu, senang ketika Nabi lahir. Kedua juga karena membebaskan budaknya yaitu Saubah tadi. Nah, kalau keberkahan itu bisa didapatkan oleh orang yang tidak Islam, apalagi kita yang orang Islam. Dan banyak cerita-cerita sahabat-sahabat yang ngalap berkah istilahnya dari sesuatu dari Nabi. Contoh yang saya ingat adalah ketika saya ngaji di kitab Al-Bukhari, itu Sayyidina Khalid bin Walid itu ketika topi ini seperti ini jatuh, entah seperti apa ya jatuh, Sayyidina Khalid langsung maju merangsak semua, tidak takut, dengan artinya merangsak demi mencari topinya yang jatuh itu, sampai mental beberapa pasukan. Akhirnya Sayyidina Khalid ketika sudah beres ditanyakan, kenapa engkau sekarang seperti membabi buta menyerang kaum pasukan musuh? Kata Sayyidina Khalid, ketika topiku jatuh, saya takut itu diambil orang. Karena apa? Di dalam topi tersebut ada rambut Rasulullah. Saya takut, saya khawatir rambut itu dimiliki oleh oleh musuh dan berkahnya bisa didapatkan oleh musuh. Itu menurut Sayyidina Khalid, ya, panglima Islam. Dan hadis itu sahih, pemirsa. Ada lagi cerita lain yaitu Umar bin Abdul Aziz, raja yang sangat adil. Ya,
ketika wafat berwasiat untuk membawakan beberapa koleksinya seperti rambut Rasulullah ikut dikuburkan. Nah, akhirnya kok wasiat tersebut diluluskan. Dikuburkan untuk apa ya? Mungkin tadi untuk mengambil wasiat. Atau ada cerita lain, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, salah satu pendiri madhab ya. Imam Ahmad bin Hambal itu di kamba cukam ini, lubang ini, di sini ada bundelan yang isinya itu rambut Rasulullah, pemirsa. Yaitulah mengalap keberkahan. Terus timbul pertanyaan, lah kalau itu kan ada bendanya, ada bekas rambutnya umpama itu ya. Lah kalau sekarang kan nggak mungkin, sudah 1440 tahun. Pemirsa, keberkahan itu tidak pernah putus sampai kapanpun. Walaupun sudah berpuluh-puluh tahun. Contoh nih, minum dulu supaya nggak ini otaknya. Ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, ya, ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj diajak oleh malaikat Jibril di suatu tempat. Yang saya bacakan tidak semua nih. Di satu tempat, yang pertama itu di tempat yang akan dihijrahinya. Di tempat yang akan dihijrahinya yaitu Madinah. Nabi disuruh sholat di situ. Nah, ketika disuruh sholat, Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, wahai ya Rasulullah, apakah engkau tahu di mana engkau tadi sholat? Kata Jibril. Nabi Muhammad menjawab, saya tidak tahu. Nah, tempat itu adalah tempat yang nanti engkau hijrah, itu Madinah. Diajak lagi terbang pakai buruk. Akhirnya sampai di suatu tempat, Nabi disuruh sholat lagi. Di mana itu? Nah, setelah sholat, Nabi ditanya lagi, apa engkau tahu di mana itu tempatnya? Saya tidak tahu. Di situ adalah Madyan Sajaratul Musa. Di situ ada pohon Musa katanya. Terus setelah di pohon Musa lanjut ke Bukit Tursina, ditanyakan lagi, engkau di mana itu tadi sholat? Dikasih tahu sama malaikat Jibril bahwa itu adalah Bukit Tursina yang dulu Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah. Di situ pemirsa diambil pelajaran. Kanjeng Nabi itu napak tilas di tempat-tempat yang sudah ribuan tahun yang lalu. Ribuan tahun yang lalu Nabi Musa. Ada lagi yang mungkin yang keempatnya itu suruh sholat di Baitul Laham. Baitul Laham itu di Palestina, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, di situ pemirsa jaraknya sudah 500 tahun itu masa fatroh, tapi tetap napak tilas ngalap berkah. Untuk apa? Nah, ini juga untuk pengajaran bagi kita bahwa keberkahan tempat, keberkahan hari, keberkahan tahun itu akan terusan. Kenapa? Contoh Jumat ini kan hari Jumat saya syuting. Kenapa hari Jumat itu sangat teristimewa? Karena salah satunya Bapak kita Nabi Adam lahir hari Jumat, makanya sangat diistimewakan. Bapak kita menikah juga di hari Jumat. Nah, dengan keistimewaan itu Jumat dijadikan Sayyidul Ayyam. Untuk itu kenapa juga kita dipuasakan hari Senin? Nabi sering berkata, karena hari Senin saya dilahirkan, karena hari Senin saya mendapatkan wahyu. Itu juga menjadi satu keberkahan, pemirsa. Ini videonya sudah sangat panjang. Mungkin segitu saja ya. Semoga bermanfaat. Dan kalau ini bermanfaat, tolong sebar manfaatnya kepada teman-teman kita yang lain, sahabat-sahabat kita yang lain. Semoga mendapatkan manfaat yang sama juga. Terima kasih telah mendengarkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.